Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri dengan NIM C022101 dari kelas manajemen C. Baik, yang terhormat Ibu Wulang Ayu Andiani SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah penganggaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu dasar anggaran perusahaan, yang kedua ramalan penjualan, yang ketiga anggaran penjualan, yang keempat anggaran produk, yang kelima anggaran bahan baku, yang keenam anggaran biaya dan beban, yang ketujuh anggaran laba rugi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu dasar anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan atau dikenal juga dengan anggaran usaha adalah rencana keuangan yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk periode tertentu. Nah, adapun tujuan dari anggaran perusahaan adalah untuk membantu perusahaan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Anggaran juga dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, adapun beberapa jenis anggaran yang paling umum digunakannya itu, yang pertama itu anggaran induk, yang kedua anggaran operasional, yang ketiga anggaran keuangan, yang keempat anggaran kas, yang kelima anggaran penjualan, yang keenam anggaran produksi, yang ketujuh anggaran tenaga kerja, yang kedelapan anggaran modal. Nah, materi selanjutnya yaitu ramalan penjualan. Nah, ramalan penjualan merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan karena ramalan jualan menentukan anggaran jualan dan anggaran jualan menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, dan anggaran laba rugi. Dilansir dari buku Penganggaran Perusahaan tahun 2013 karya M. Naparing, peramalan jualan adalah proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual pada masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Nah, ada beberapa metode ramalan penjualan. Yang pertama itu metode Hunches. Metode ini mengestimasikan penjualan yang akan datang berdasarkan data penjualan masa lampau yang dapat diperoleh melalui para tenaga penjual dan langganan yang mempunyai reaksi insentif terhadap berbagai kejadian umum. Metode yang kedua itu metode survei pasar. Estimasi penjualan yang akan datang dapat diperoleh dari ekspresi langganan atau konsumen yang diungkapkan kepada para tenaga penjualan. Dan yang metode ketiga yaitu metode analisis serial waktu. Estimasi penjualan didasarkan atas hubungan antara waktu dan nilai penjualan. Metode keempat yaitu analisis dengan model ekonometrika. Metode ini merupakan evaluasi yang sistematis atas dampak pengaruh sejumlah variabel independen bebas terhadap penjualan. Nah, materi selanjutnya yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Naparing menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran, yaitu yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mampu mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menerapkan harga jual untuk produk tertentu dan pada wilayah tertentu. Yang ketiga, membuat ramalan penjualan pada tiap jenis produk. Yang keempat, menghitung anggaran dan mulai menyusun anggaran. Nah, untuk menghitung anggaran penjualan kita bisa menggunakan rumus, yaitu anggaran penjualan sama dengan volume penjualan dikali harga jual per unit. Materi selanjutnya yaitu anggaran produk. Nah, anggaran produksi adalah rencana perusahaan guna untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Di dalam penyusunan anggaran produksi, maka perusahaan bisa menggunakan beberapa metode produksi, yaitu yang pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang dalamnya relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen
yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produksi. Metode selanjutnya itu metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya. Metode selanjutnya itu metode kombinasi atau fleksibel. Metode kombinasi atau fleksibel adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Nah, untuk menghitung anggaran produk kita bisa menggunakan rumus, yaitu penjualan yang diperkirakan ditambah persediaan yang direncanakan dikurang persediaan saat ini. Nah, materi selanjutnya yaitu anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Sedangkan menurut M. Munandar 2001, anggaran bahan baku adalah sebuah budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk diproses produksi selama periode yang akan datang. Nah, untuk menyusun anggaran bahan baku disusun untuk menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana produksi. Anggaran ini dapat disusun dalam satuan barang atau satuan uang. Adapun langkah-langkah untuk menyusun anggaran bahan baku, yaitu yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, menghitung anggaran bahan baku langsung. Yang keempat, menyusun anggaran bahan baku dipakai. Yang kelima, menyusun anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Nah, materi selanjutnya yaitu anggaran biaya dan beban. Nah, anggaran beban adalah rencana biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Anggaran beban mencakup biaya penjualan dan biaya administrasi. Sedangkan anggaran biaya adalah rencana keuangan yang dibuat untuk memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk periode tertentu. Anggaran biaya dapat digunakan untuk mengelola dana dan membantu perusahaan menjalankan operasionalnya. Nah, adapun cara untuk membuat rencana anggaran biaya yaitu yang pertama menentukan tujuan kegiatan, yang kedua memperkirakan pembiayaan, yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan, yang keempat melakukan riset harga, yang kelima mengevaluasi laporan RAB, dan yang keenam contoh RAB acara. Nah, untuk menyusun anggaran beban, kita bisa menggunakan cara yaitu menentukan tujuan kegiatan, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan, yang ketiga memperkirakan biaya, yang keempat melakukan riset harga, yang kelima mengidentifikasi semua biaya yang termasuk beban operasional, yang keenam memperhitungkan faktor-faktor seperti pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan perusahaan, data masa lalu, dan kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Nah, materi selanjutnya yaitu anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi adalah perkiraan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini membantu perusahaan merencanakan laba yang ingin dicapai serta mengendalikan biaya dan penjualan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyusun anggaran laba rugi yaitu yang pertama, mengumpulkan data historis, yang kedua, mengidentifikasi faktor eksternal dan internal, yang ketiga, menetapkan asumsi dasar, yang keempat, menyusun proyeksi pendapatan, yang kelima, menghitung harga pokok penjualan, yang keenam, menghitung beban operasional, yang ketujuh, menghitung beban non operasional, yang kedelapan, menghitung pendapatan non operasional, yang kesembilan, menyusun anggaran laba rugi. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu dasar anggaran perusahaan dimulai dari ramalan penjualan yang menjadi acuan utama dalam menyusun berbagai anggaran lainnya. Ramalan penjualan juga digunakan untuk membantu anggaran penjualan yang berisi target kuantitas dan nilai penjualan. Selanjutnya disusun anggaran produk yang merencanakan jumlah barang yang harus diproduksi sesuai dengan target penjualan. Dari sini perusahaan menyusun anggaran bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi. Setelah itu disiapkan anggaran biaya dan beban yang mencakup seluruh biaya operasional seperti tenaga kerja,
bahan penolong, dan overhead lainnya. Terakhir, semua anggaran tersebut dirangkum dalam anggaran laba rugi untuk memperkirakan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Proses ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran bersifat sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.